Oke, selamat siang kepada rekan-rekan semua. Kembali kita bertemu lagi di video yang kedua ini ya, untuk mata kuliah strategi pemasaran. Ya, kali ini kita akan membahas tentang strategi penetapan harga. Ya, kita tahu bahwa setiap perusahaan tentu mempunyai cara khusus untuk menentukan atau menetapkan harga terhadap produk yang akan dia pasarkan. Ya. Tentu dalam hal ini ya, strategi yang digunakan yaitu ya terdiri dari 8 kelompok ya. Dari yang pertama adalah menetapkan strategi harga produk baru sampai dengan strategi penetapan harga untuk membentuk pasar. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu ya, dari produk baru sampai dengan pembentukan pasar. Ya. Yang pertama adalah strategi penetapan harga produk baru. Nah, di dalam harga produk baru ini ya ada 2 strategi yang ditetapkan. Yang pertama adalah namanya skimming pricing ya. Dan yang berikutnya ya penetrasi pricing ya. Skimming pricing itu strategi penetapan harga tinggi pada suatu produk baru ya. Tujuannya adalah melayani pelanggan yang tidak terlalu sensitif terhadap harga. Produk baru ya, harga tinggi ya, bagi konsumen yang tidak sensitif terhadap harga ya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting dia bilang ini ada produk baru ya, harga tidak menjadi masalah. Nah, itu kebalikannya dengan orang yang sensitif terhadap harga ya. Dia bilang walaupun produk baru tapi harganya terlalu tinggi ya, orang enggan akan membelinya. Jadi berbanding terbalik ya, orang yang sensitif dan tidak sensitif. Yang berikutnya adalah untuk menutup biaya promosi dan riset pengembangan secepat mungkin. Ya, kita tahu bahwa perusahaan sebelum meluncurkan produk baru tentu akan melakukan riset ya, riset tentang pengembangan produk baru ya. Tentu dalam hal ini ya biaya yang dikeluarkan itu sangat besar ya, sehingga untuk menutup biaya riset tadi, perusahaan akan menetapkan harga produk barunya itu agak tinggi atau besar. Yang berikutnya adalah membatasi permintaan hingga tingkat yang tidak melampaui kapasitas produksi perusahaan. Ya, misalnya ya, perusahaan hanya memproduksi 1 ton ya, tapi ada konsumen yang minta mungkin ya sampai 2 ton ya, itu kan tidak melebihi produksi daripada perusahaan itu. Nah, skimming pricing ya sangat cocok sekali ya sangat cocok digunakan dalam situasi yang seperti apa ya. Yang pertama adalah sifat permintaan yang dihadapi tidak pasti ya, permintaan yang dihadapi tidak pasti, permintaan laten, permintaannya tidak tetap, kadang menurun, kadang naik ya. Atau mungkin cukup banyak pelanggan yang bersedia untuk membeli produk pada tingkat harga awal yang lebih tinggi ya. Digunakan pada pelanggan yang membeli produk pada tingkat harga yang lebih tinggi tadi. Walaupun harganya tinggi tapi pelanggan itu cukup banyak membelinya ya. Atau
Perusahaan telah mengeluarkan dana sangat besar untuk riset dan pengembangan suatu produk baru. Ya, tadi ya karena perusahaan tadi ya mengeluarkan dana untuk riset dan pengembangan. Harga awal yang tinggi tersebut tidak akan menjadi daya tarik bagi masuknya para pesaing. Ya, harga awal yang tinggi tersebut tidak akan menjadi daya tarik bagi masuknya para pesaing baru. Ya, biasa kan gitu dalam dunia bisnis atau persaingan di pasar. Ya, harga itu walaupun tinggi, tapi ya bagi pesaing itu tidak menjadi masalah. Nah, yang berikutnya adalah pelanggan menginterpretasikan harga tinggi sebagai kualitas tinggi. Ya, biasanya gitu. Mana ya? Anda membeli suatu produk. Ya, ketika harganya 500.000, ya tentu dalam benak hati Anda atau dalam benak pikiran Anda itu karena sesuai dengan kualitas. Ya, biasanya barang yang berkualitas tinggi itu daya tahan atau daya kinerjanya cukup bagus. Ya, karena sesuai dengan harga. Ya, kita korbankan ya biaya yang cukup besar tentu sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Ya, biaya produk baru yang dihasilkan sangat inovatif sehingga pasar diberikan memerlukan waktu lama sebelum memasuki tahap kedewasaan dalam tahap siklus hidup produk. Ya, bila produk baru yang dihasilkan sangat inovatif sehingga pasar diberikan memerlukan waktu lama ya sebelum memasuki tahap kedewasaan. Ya, biasanya gitu ya. Kalau produknya itu dilihat berkualitas, sangat inovatif, ada pengembangan di sana sini, ada sesuatu yang baru, biasanya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah penetrasi pricing ya. Harga ditetapkan relatif rendah pada tahap awal PLC ya. Kita tahu ini di dalam PLC ya, Anda sudah paham apa sih itu PLC ya, product life cycle ya, siklus hidup produk. Misalnya PLC itu introduction, grow ya, maturity dan decline ya, tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan dan tahap menurun ya. Di harga ditetapkan relatif rendah pada tahap awal, misalnya di awal tahap perkenalan harga sudah ya agak murah ya. Tujuannya adalah agar dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing ya. Harganya cukup rendah walaupun produk baru dalam tahap perkenalan, tapi harganya cukup rendah dengan dengan tujuannya untuk menghalangi para pesaing-pesaing yang baru datang. Nah, ada beberapa situasi yang sesuai dengan penerapan strategi ini ya. Produk yang dihasilkan memiliki daya tarik tertentu di pasar. Ya, ada keunikan, ya, ada daya tarik tersendiri, ada keunikan, ada kinerja baru dari perusahaan. Ya, produk yang dimiliki, ya. Contoh, ya kita tahu ada Coca-Cola, ya. Coca-Cola itu punya perusahaan, punya usaha atau menghasilkan produk-produk yang lain, misalnya fruity, Sprite, dan segala macam. Ya, banyak segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Ya, kebalikan tadi, ya, ada segmentasi pasar yang tidak sensitif dan ada yang sensitif terhadap harga. Ya, harga awal rendah mengurangi minat pesaing untuk memasuki pasar. Ya, harga awal rendah ya mengurangi pesaing untuk memasuki pasar. Ya, ada pesaing pendatang baru nih. Ya, karena dia bilang ini produknya kok sangat murah sekali sehingga perusahaan-perusahaan pendatang atau pesaing-pesaing itu enggak akan bersaing ya. Biaya produksi per unit dan biaya pemasaran menurun drastis dengan meningkatnya volume produksi. Nah, ada 4 harga yang biasanya digunakan dalam penetrasi pricing ini ya. Yang pertama adalah harga yang dikendalikan ya. Tujuannya untuk mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi ya.
harga yang dikendalikan ya untuk mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi. Ya, inflasi ini apa sih? Ya, berarti ini inflasi adalah kenaikan harga barang ya dalam suatu periode ya. Disebabkan oleh apa? Karena menurunnya nilai mata uang terhadap mata uang asing ya. Benar nggak sih? Ya. Yang berikutnya eliminasi price ya. Harga yang ditentukan pada suatu tingkat tertentu yang dapat menyebabkan pesaing tertentu keluar dari persaingan ya. Eliminasi harga ya. Harga yang ditentukan pada suatu tingkat tertentu dapat menyebabkan pesaing keluar dari persaingan ya. Nah, ada yang disebut dengan promotional price. Harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas yang relatif sama dengan tujuan mempromosikan produk tertentu. Ya, ada produk-produk tertentu tadi ya mungkin yang harus dipromosikan. Nah, ada yang disebut dengan keep out price. Harga yang ditetapkan pada suatu tingkat tertentu sehingga dapat mencegah para pesaing memasuki pasar. Ya, keep out price. Ya, menentukan harga di tingkat tertentu untuk mencegah pesaing memasuki pasar. Ya, pesaing-pesaing kita siapa? Pesaing-pesaing kita itu apa sih? Ya, kita kalau bergerak di bidang minuman ringan, ya tentu pesaing juga. Ya, pesaing yang bergerak di bidang minuman ringan itu siapa aja ya. Nah, yang berikutnya adalah penetapan strategi harga produk yang sudah mapan. Ya, kalau harga produknya sudah mapan, ya produknya sudah mapan berarti udah di posisi puncak ya, atau berada di tahap kedewasaan ya sebelum ke puncak. Ya. Faktor perusahaan meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya yang sudah ada di pasar, diantaranya adalah adanya perubahan dalam lingkungan pemasaran, misalnya ada pesaing besar yang menurunkan harganya, ya, adanya perubahan dalam lingkungan pemasaran, misalnya ada pesaing besar nih yang menurunkan harganya, ya, yang tadinya harganya 10.000 tiba-tiba dia turun menjadi 8.000, ya. Adanya pergerakan permintaan, misalnya terjadi perubahan selera konsumen, ya. Tadinya konsumen itu suka sekali dengan produk kita, tiba-tiba dia sudah tidak bergaya, tiba-tiba ya seiring dengan berjalannya waktu, ya karena perubahan lingkungan, ya perkembangan teknologi, konsumen itu udah enggan berminat terhadap produk kita, ya. Nah, tiga alternatif strategi untuk mempertahankan harga. Yang pertama adalah mempertahankan harga, ya. Mempertahankan posisi dalam pasar, misalnya pangsa pasar dan profit perusahaan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat, ya. Kita lihat ya harga suatu produk, misalnya ada yang produk yang berkualitas di pasaran itu, ada yang sering mengkonsumsi minuman ringan ya, contohnya Coca-Cola atau minuman apa ya dari Ultra Jaya misalnya ya, atau Anda sering mengkonsumsi kopi ABC kemasan botol ya, atau Anda sering mengkonsumsi apa ya minuman-minuman yang ada di toko uh, di atau di kantin atau di toko di Steam ya, Anda pernah ya, harganya dari dulu itu aja ya, nggak akan berubah-ubah ya, dari harga 10.000 dari awal kamu membeli ya, kamu masuk Steam itu kok nggak pernah menurun harganya ya. Misalnya Coca-Cola, Sprite, ada namanya Indomilk ya, Indomilk kotak itu harganya kan dari dulu harga segitu aja tanpa ada perubahan yang cukup drastis ya. Alasan menurun harga produk yang sudah mapan yaitu ya, nah
menurunkan harga, ya. Kenapa menurunkan harga, ya, produk-produk tadi yang sudah mapan itu? Ya, tentu salah satunya adalah strategi perusahaan memotong harga untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Ya, yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah strategi ofensif. Ya, perusahaan berusaha memenangkan persaingan harga guna memperbanyak pelanggan. Ya, memenangkan persaingan harga guna memperbanyak pelanggan. Kita tahu ya, dengan strategi ini ya perusahaan akan menetapkan harga ya guna meraih pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Yang berikutnya adalah respon terhadap kebutuhan pelanggan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, misalnya inflasi yang berkepanjangan. Kita tahu adalah inflasi itu adalah harga barang-barang cukup tinggi, ya, selama 1 tahun, ya, selama 1 bulan, ya, harga barang nggak turun-turun, ya, itu disebabkan oleh inflasi, ya. Nah, ada yang disebut dengan strategi fleksibilitas harga, ya. Nah, ini terdiri dari macam strategi. Ya, yang pertama adalah strategi satu harga. Ya, perusahaan membebankan harga yang sama kepada setiap pelanggan yang membeli produk. Ya, jadi dia tidak membedakan. Ya, misalnya walaupun pelanggannya yang cukup setia, ya pelanggannya itu udah berpuluh-puluh tahun, tapi dia tetapkan sama semua. Ya, tanpa membeda-bedakan pelanggan. Nah, dengan adanya ini akan menghasilkan apa? Ya, biaya penjualan dan biaya administrasi yang semakin menurun, margin laba yang konstan. Ya, apa sih yang dimaksud konstan? Ya, nanti Anda belajar sendiri ya, apa yang dimaksud konstan? Ya, nah image pelanggan yang baik terhadap perusahaan. Ya, jika menetapkan harga ya tanpa membedakan pelanggan si A pelanggan B, ya tentu image di mata pelanggan itu sangat baik. Ya, yang berikutnya adalah pertumbuhan pasar yang stabil. Ya, pertumbuhan pasar yang stabil ya tanpa pasarnya itu berkembang ya berkembang begitu ya tanpa ada naik turun ya stabil jalannya. Nah, strategi penetapan harga fleksibel ya. Nah, dengan adanya pembenahan harga yang berbeda kepada pelanggan ya untuk produk dengan kualitas yang sama, ya tentu tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba jangka panjang, ya. Nah, penetapan harga fleksibel banyak diterapkan dalam kalangan saluran distribusi, penjualan langsung produk industrial, penjualan encer produk, ya produk yang mahal, ya biasanya gitu ya penetapan harga. Misalnya karena saluran mungkin ya kalau berbicara tentang saluran distribusi, ya berbicara tentang mungkin ya biaya angkutan. Ya, misalnya harganya di Pontianak sama harga yang di Bengkayang mungkin agak berbeda karena mengingat Bengkayang dan Pontianak ini cukup ya transportasi memikirkan juga alat transportasi sarana yang digunakan untuk mengangkut biaya produk-produk tadi ya. Atau mungkin penjualan langsung produk industrial ya bisa berbeda-beda ya misalnya dari perusahaan sendiri dari perusahaan ya perusahaannya sendiri langsung menjual kepada pelanggan tanpa ada perantara ya penjualan eceran produk ya
penjualan eceran produk, ya produk yang mahal, ya itu mungkin sangat ya fleksibilitas tergantung. Nah, strategi penetapan harga lini produk. Nah, apa sih yang masuk dengan lini produk itu? Ya, kita tahu lini produk adalah ya misalnya dalam satu perusahaan itu dia terdiri dari berbagai macam-macam produk. Ya, tapi pangsa pasarnya sama. Ya, contohnya gini ya. Ini produk ya. Anda ini sering olahraga ya, suka dong memakai produk-produk Adidas ya atau Nike ya. Di Nike atau Adidas ada sepatu olahraga ya, itu produk lini pertama mungkin ya, lini ada sepatu ya. Tentu ada juga kaos ya, ada juga dengan alat-alat olahraganya ya, ini yang disebut dengan lini produk ya. Nah, strategi ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga suatu lini produk berdasarkan hubungan dan dampak setiap produk terhadap lininya, apakah kompetitor ya atau komplementer ya. Tujuannya adalah memaksimalkan laba dari keseluruhan lini produk ini ya. Menetapkan harga satu lini produk berdasarkan hubungan dan dampak setiap produk lini lainnya ya. Apakah kompetitif atau komplementer. Tujuannya memaksimalkan laba dari keseluruhan lini produk itu ya. Contoh mungkin ya dari perusahaan Indofood kan itu ada beberapa ya, ada namanya mie goreng ya, ada yang masuk dengan mie bakso ya, ada yang dengan produk-produk Indofood itu ya macam-macam ya. Nah, adanya masuk strategi leasing ya. Strategi leasing ya. Leasing merupakan suatu kontrak persetujuan antara pemilik aktiva lesor dan pihak kedua yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat tertentu ya. Ya, kita tahu bahwa leasing itu adalah perusahaan-perusahaan leasing ya, perusahaan-perusahaan leasing ya. Suatu kontrak persetujuan antara pemilik ya, pemilik aktiva ya, dan pihak kedua yang memanfaatkan aktiva tersebut, misalnya Garuda, misalnya ya Astra, perusahaan otomotif Astra ya, dia menjual mobilnya ya, dia menjual mobilnya tentu memakai pihak kedua yang disebut dengan lease ya, leasing ya, untuk menjual produknya secara baik tunai ataupun secara kredit, tapi dia menggunakan apa ya, pihak kedua untuk memanfaatkan ini ya. Tujuan dari strategi leasing ini adalah meningkatkan pertumbuhan pasar dengan menarik pelanggan yang tidak mampu membeli sekaligus. Jelas ya, dengan kita Anda tentu pernah ya berhubungan dengan leasing ya. Saya juga pernah berhubungan dengan leasing ya. Jelas dia bilang meningkatkan pertumbuhan pasar dan menarik pelanggan yang tidak mampu membeli sekaligus ya, itu. Di Bengkayang ada nggak ya perusahaan-perusahaan leasing? Tentu ada dong ya. Nah, merealisasikan laba jangka panjang yang lebih besar karena biaya produksi diamortisasi secara penuh ya. Nanti Anda cari ini ya, apa sih yang masuk amortisasi ya, untuk meningkatkan aliran kas ya, meningkatkan aliran kas ya. Kita tahu bahwa aliran kas perusahaan itu adalah ya, misalnya laporan keuangan ya, debitnya berkurang, kasnya bertambah, aktivanya bertambah, beban asuransi, beban modal. Nah, laporan keuangan harian, laporan keuangan bulanan, ya, aliran kas berarti yang berhubungan dengan laporan keuangan
Ya, perusahaan bulan ini, oh ini laporan keuangannya menurun. Karena apa? Karena produknya udah nggak bagian pemasarannya atau mungkin produknya itu kurang diminati, ya sehingga berdampak pada laporan keuangan perusahaan menurun, ya memperoleh aliran laba yang stabil, ya gunanya leasing ini adalah memperoleh aliran laba yang stabil, menghindari resiko kerugian akibat keusangan teknologi, menghindari resiko kerugian akibat keusangan teknologi, ya mungkin karena ya kita tahu kan bahwa perkembangan teknologi semakin hari semakin berubah dengan cepat ya. Ada perkembangan, ada inovasi baru, ada inovasi-inovasi produk yang bersentuhan dengan teknologi. Ya, itu mungkin karena ada perkembangan ya sehingga terjadilah apa ya, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan ya ter, tidak terupdate-nya perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, ada yang disebut dengan strategi bundling pricing, ya. Ini memasukkan ya margin ekstra dalam harga untuk menutupi bermacam-macam fungsi dan jasa pendukung yang dibutuhkan untuk menjual dan mempertahankan produk selama masa manfaat, ya. Memasukkan margin ekstra dalam harga untuk menutupi bermacam-macam fungsi dan jasa pendukung yang dibutuhkan untuk menjual dan mempertahankan produk selama masa manfaat, ya karena kita tahu bahwa ya produk itu masa ekonomisnya ada, misalnya umurnya 5 tahun, ya umurnya 20 tahun, ya umurnya 10 tahun, ya ini ada tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pendapatan ekstra guna menutupi biaya yang diantisipasi dari pemberian jasa dan pemeliharaan produk, ya untuk mendapatkan pendapatan ekstra guna menutup biaya yang diantisipasi dari pemberian jasa dan pemeliharaan produk, ya. Menghasilkan pendapatan ekstra guna menutup biaya yang diantisipasi dari pemberian jasa dan pemeliharaan produk, ya. Yang berikutnya menghasilkan pendapatan guna mendukung personil purna jual, ya. Menghasilkan pendapatan guna mendukung personil purna jual. Untuk membangun dan membina hubungan dengan pelanggan, ya. Itu tadi dari strategi ini adalah membina hubungan dengan pelanggan. Untuk menghambat persaingan dengan pelayanan dan dukungan purna jual gratis. Menghambat persaingan dengan pelayanan dan dukungan purna jual gratis, ya. Purna jual ini maksudnya apa ya? Purna jual, ya. Purna jual, ya. Setelah konsumen membeli produk kita, ya. Nah, ada yang masuk dengan strategi kepemimpinan harga, ya. Strategi kepemimpinan harga atau market leader market, ya. Nah, strategi ini digunakan oleh pemimpin pasar, ya, dalam suatu industri, ya, untuk melakukan perubahan harga, ya harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri tersebut, ya. Biasanya kalau kita udah di posisi puncak atau perusahaan kita itu memimpin pasar, apapun harga yang kita tetapkan, ya pasti ya itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan kita, ya oleh perusahaan-perusahaan pesaing kita. Misalnya harganya 10.000, ya yang jelas ya pesaing-pesaing kita juga mengikuti harga yang telah kita tetapkan, ya.
Tujuannya adalah untuk melakukan pengendalian terhadap keputusan penetapan harga dalam industri yang mendukung strategi masa perusahaan pemimpin. Ya, tujuannya inilah melakukan pengendalian terhadap keputusan penetapan harga dalam industri yang mendukung strategi pemasaran perusahaan pemimpin. Ya, kita sebagai pemimpin, ya, ya dengan adanya penetapan harga ini, ya tentu kita akan bisa mengendalikan harga itu, ya. Nah, hasil yang dicapai, ya, mencegah perang yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat, ya, mencegah perang harga, ya, mencegah perang harga yang merugikan semua yang terlibat, ya, perubahan penetapan harga yang stabil jika harga, ya, market leader, ya, itu salah satunya adalah untuk apa, ya, hasilnya untuk mencapai harga yang stabil, ya, pangsa pasar yang stabil. Nah, strategi penetapan harga untuk membentuk pangsa pasar, ya, ini yang terakhir, ya. Nah, strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga serendah mungkin untuk produk baru, ya. Tujuannya pasti jelas, ya, untuk apa? Untuk menentuk pangsa pasar yang baru, ya. Nah, dengan harga yang rendah, tentu dia akan meraih pangsa pasar yang sebanyak-banyaknya. Ya, ini cocok untuk, ya, yang sensitif terhadap harga. Ya, dengan ada harganya rendah, tentu dia akan membeli sebanyak-banyaknya. Ya, kalau sebanyak-banyaknya, tentu perusahaan juga akan, ya, menguntungkan gimana? Oh, mendapatkan pangsa pasar. Nah, hasil yang dicapai dalam strategi ini antara lain yaitu aktiva dijaga dalam kondisi sedemikian rupa sehingga dapat dijual kembali atau dileasingkan kembali, ya. Aliran kas positif, ya, berarti laporan keuangannya, ya, dengan adanya strategi ini berarti kasnya bertambah, ya, aliran dananya bertambah, ya, memperoleh informasi mengenai perubahan kebutuhan pelanggan secara cepat dengan adanya harga yang rendah tentu akan, ya, pelanggan secara cepat, ya, mengetahui, ya, akan kebutuhannya, ya. Nah, prasyarat yang perlu diperhatikan, ya, dalam prasyarat yang perlu dipenuhi dalam strategi ini yaitu sumber daya yang cukup untuk bertahan pada kerugian operasional awal yang akan ditutupi kemudian melalui skala ekonomis, ya, sumber daya yang cukup untuk bertahan pada kerugian operasi awal karena tadi, ya, dengan menetapkan harga yang serendah mungkin tentu, ya, dibarengi dengan biaya-biaya yang besar pula tadi, ya, tadi biaya pengembangan, ya, mungkin besar, ya, terus biaya riset, ya, itu besar pula, ya. Nah, pasar yang sensitif terhadap harga, mungkin mereka yang sensitif terhadap harga, ya, dengan harga yang serendah ini mereka akan membeli atau ingin memiliki kebutuhan produk itu sebesar-besarnya, ya. Nah, dengan harga yang rendah ini, nah, jangkauan pasar semakin luas, ya. Nah, elastisitas permintaan tinggi, ya, permintaan akan produk kita itu cukup tinggi. Karena apa? Karena harganya sangat murah. Nah, hasil yang diharapkan daripada strategi ini adalah, yang pertama adalah kerugian tahap awal bermanfaat untuk membentuk pangsa pasar, ya.
Walaupun dia rugi, tapi dia akan mendapatkan pangsa pasar. Ya, terbentuknya barrier atau entry industri yang bersangkutan. Ya, nah, cost leadership dalam industri. Jadi biaya apa ya? eh, dia akan memimpin harga, ya, memimpin harga dalam industri yang sama, ya, memimpin harga dalam eh, pasar, ya, dalam pasar yang sama. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai strategi penetapan harga ini. Ya, jika ada sesuatu yang kurang, ya, mohon mohon ditanggapi atau mohon bertanya dari saya. Mohon bertanya melalui mana? Melalui WhatsApp grup, ya. Ataupun jika dalam video ini ada yang kurang jelas, ya, karena mengingat durasi, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian dulu dari penjelasan saya. Terima kasih, selamat siang semuanya.